السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala menjadi kaum muslimin mukminin, menjadi orang-orang yang beriman kepadanya, menjadi pengikut nabinya dan rasulnya, menjadi orang-orang yang berjalan di atas jalan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Fa nashkuruhu subhanahu, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita terus mempertahankan dan istiqamah di atas ilmu, di atas tauhid dan sunnah, di atas apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, dan ini termasuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fausikum wa iyaya bitaqwallah, maka aku wasiatkan kepada hadirin untuk bersama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk takut kepadanya, tunduk kepadanya, dan berupaya untuk selalu berjalan di jalannya. Ikhwani fillah a'azakumullah, sudah kita bahas berbagai macam tarikan-tarikan penyimpangan, berbagai macam tarikan-tarikan yang mengajak kepada kufur, karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sudah mengkhabarkan, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa pernah Rasulullah SAW menggariskan satu garis di tanah, kemudian menyatakan hadza sabilullahi mustaqima, ini adalah jalan Allah yang lurus. Kemudian beliau menggariskan di kiri dan kanan garis tersebut subul, garis-garis, dan kemudian beliau berkata hadhihi subul laisa minha sabilun illa wa alaihi syaitan yad'u ilaih. Kemudian beliau bersabda alaihi salatu wassalam bahwa ini adalah subul, jalan-jalan lain. Tidak ada satu jalan pun kecuali di sana ada syaitan yang yad'u ilaih, yang mengajak kepadanya. Maka ikhwani fillah a'azakumullah, setiap orang yang hidup di dunia ini pasti akan menghadapi fitnah, pasti akan menghadapi tarikan-tarikan syaitan yang mengajak kepada subul, yang mengajak kepada kesesatan dan kekufuran. Maka kaum muslimin yang kami hormati, semestinya kita tahu dan dapat membedakan mana ajakan Allah dan Rasulnya dan mana tarikan-tarikan syaitan. Kalau itu adalah menentang Quran dan Sunnah, kalau itu adalah perkara yang mengajak kepada selain Quran, selain apa kata Allah, dan selain hadis-hadis yang sahih, mengajak kepada sesuatu yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, fa'lam annahu wasawisyus syayatin. Ketahuilah bahwa itu adalah waswas syaitan. Maka untuk itulah
Kita sebutkan berkali-kali tentang bentuk-bentuk kekufuran dan bentuk-bentuk riddah, bentuk-bentuk kemurtadan, yakni amalan-amalan yang mengeluarkan seseorang dari keislaman, amalan-amalan yang mengeluarkan seseorang dari agamanya. Dan sudah pernah kita bahas, di antaranya adalah benci kepada ucapan Allah, benci kepada sunnah Rasulullah, benci kepada yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, termasuk sesuatu yang akan menyeret ke dalam kekufuran. Dan termasuk pula di dalam perkara-perkara yang akan mengeluarkan seseorang dari keislaman adalah mentertawakan, memperolok-olok dan mengejek ajaran Allah dan Rasulnya. Ajaran Allah dalam Quran dan ajaran Rasulullah dalam hadis-hadis yang sahih, dalam sunnah-sunnahnya. Maka barang siapa yang memperolok-olokkannya, mentertawakannya, mencemoohkannya, berarti dia dalam keadaan telah tumbuh dalam hatinya kekufuran. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, yang berikutnya yang masih berkaitan dengan kebencian kepada agama Allah, yang berkait dengan cemoohan kepada ayat dan hadis, adalah al-i'rad. Justru al-i'rad ini adalah hasilnya, hasil dari kebencian, hasil dari cemoohan kepada ayat Al-Quran dan Sunnah adalah al-i'rad. Al-i'rad maknanya adalah berpaling, menolak apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ikhwani fillah a'azakumullah, tentunya kita sama-sama tahu bahwa kalau seseorang mencemoohkan ayat-ayat Allah, berarti dia sedang berupaya untuk menolak apa yang diajarkan Allah, sedang mencari alasan untuk menolak apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengancam, "Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih thumma a'rada 'anha inna minal mujrimina muntaqimun." Kata Allah, barang siapa atau siapakah yang lebih zalim dari orang yang diperingatkan dengan Allah, diperingatkan dengan Rabbnya, dengan ayat-ayat Allah, thumma a'rada anha, kemudian berpaling, menolak, tidak mau menerima dan bahkan menentangnya. Maka kata Allah, inna minal mujrimina muntaqimun, sungguh kami akan membalas orang-orang mujrim, sungguh kami akan mengadab orang-orang yang mujrimin, yang menentang ayat Allah dan Rasulnya. Ikhwani fillah a'azakumullah, perhatikan ayat Allah di dalam surat Sajdah ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan kalimat waman azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih thumma a'rada anha. Siapa yang lebih zalim? Kalimat waman azlamu adalah bentuk pertanyaan yang bermakna adalah pernyataan. Siapakah yang lebih zalim? Maknanya adalah tidak ada yang lebih zalim. Siapakah yang lebih zalim dari orang yang diperingatkan dengan nama Allah, diperingatkan dengan ayat-ayat Allah, diperingatkan dengan hadis-hadis Rasulullah, thumma a'rada anha, kemudian dia berpaling, menolak, tidak mau mendengar, tidak mau menerima. Na'udzubillah min hadzal kufur. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kekufuran yang seperti ini. Ikhwani fillah a'azakumullah, orang yang kemudian dan menerima dan menyatakan kami beriman bahwa ini perintah Allah dan Rasulnya, tetapi dalam prakteknya dia kemudian menyimpang atau dalam prakteknya dia menyelisihi, maka orang itu adalah pendosa. Tetapi kalau orang itu menolak dan menentang, a'rada an dzikri, berpaling dari zikrullah, berpaling dari peringatan Allah, menolak, maka inilah orang-orang yang terjatuh dalam kufrul juhud. Orang-orang yang terjatuh dalam kekufuran. Dia menentang Allah, menentang pencipta langit dan bumi, mencipta dirinya sendiri. Dia tentang zat Allah yang maha besar, yang menciptakan dirinya, yang memberikan rizki kepadanya, yang membesarkan dia dengan kudrahnya, dengan takdirnya, yang memberikan segala fasilitasnya. Kemudian ketika Allah perintahkan dia menentang, ketika Allah perintahkan dia menolak, ketika Allah larang dia langgar dan menyatakan saya tidak mau. Na'udzubillahi min hadzal kufur. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kekufuran yang seperti ini. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa perbuatan i'rad yang seperti ini adalah sifat
dari sifat-sifat orang kafir. Allah Subhanahu wa taala menyatakan walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Orang-orang kafir kata Allah, amma unziru mu'ridun. Mereka dari apa yang aku peringatkan, mereka mu'ridun, mereka berpaling. Ikhwan fillah azakumullah, digambarkan oleh Allah bahwa orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah, menolak peringatan Allah, tidak mau menerima, tidak mau didakwahi, tidak mau dinasehati, dan menyatakan saya tidak butuh ajaran-ajaran tersebut, maka orang ini sama dengan apa yang terjadi pada orang kafir. Persis. Mereka orang-orang kafir, kata Allah, amma unziru mu'ridun. Mereka berpaling dari apa yang aku peringatkan kepadanya. Ikhwan fillah azakumullah, disebutkan bahwa al-i'rad an dinillah, berpaling dari agama Allah, maknanya adalah la yata'allamuhu, tidak mau mempelajarinya, wala ya'mal bihi, tidak mau mengamalkannya. Dan dimaksudkan dengan i'rad di sini adalah yang merupakan pembatal dari pembatal atau pembatal-pembatal keislaman adalah al-i'rad an ta'limi aslid din. Berpaling dari mempelajari asluddin. Asluddin adalah dasar agama. Ikhwani fillah azakumullah, kalau seseorang yang lahir kebetulan muslim, yakni lahir dari orang tua yang kebetulan muslim, maka dia dalam keadaan kebetulan Islam. Kemudian dia tidak mau mempelajari dasar-dasar Islam. Setiap diajarkan la ilaha illallah dengan maknanya, dia menolak. Setiap diajarkan akidah, rukun dari rukun-rukun Islam, yang pertama, yang kedua, dia menolak. Maka berarti dia adalah orang yang terjatuh ke dalam kekufuran dalam bentuk kufur i'rad. Ikhwan fillah azakumullah, memang tidak seluruh apa yang dipelajari dalam Islam kemudian yang menolaknya adalah kufur. Tetapi kalau sesuatu yang merupakan dasar Islam kemudian diajarkan kepadanya dia menolak dan dia tidak mau mempelajarinya, maka inilah yang dikatakan kufur i'rad. Dia menolak untuk diajari la ilaha illallah. Dia menolak untuk diajari tauhid. Dia menolak untuk diajarkan kepadanya bagaimana jalan yang lurus dan selamat dari kekufuran dan kesyirikan. Maka ikhwan fillah azakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa man adlamu mimman dzukkira bi ayati rabbih thumma a'rada anha. Siapa yang lebih zalim dari mereka yang diperingatkan dengan ayat-ayat Allah kemudian menolak? Sungguh zalim orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran. Sungguh zalim mereka-mereka yang tidak mau didakwahi. Tidak mau dia didakwahi. Diajarkan la ilaha illallah yang merupakan ajaran agamanya, dia menolak. Untuk apa kamu mengajari saya demikian? Ikhwani fillah azakumullah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kekufuran dan kesesatan. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Kata Allah, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguhnya dia akan mendapatkan kehidupan yang sengsara. Kehidupan yang sengsara adalah kehidupan di dunia. Tidak berkait dengan masalah harta dunia. Apakah dia kaya atau miskin, pasti dia akan sengsara dan tersiksa. Ikhwan fillah azakumullah, di antara tafsirnya Ibnu Katsir menyebutkan juga riwayat-riwayat dan athar-athar, di antara maknanya selain kesengsaraan kehidupan di dunia, juga maknanya adalah kesengsaraan di kuburnya. Ma'isyatan dhanka adalah kehidupan di kubur dalam keadaan sengsara, dalam keadaan dihimpitkan bumi padanya, hatta yakhtalifa adla'uh, sehingga berselisih dan saling bersilangan rusuk-rusuknya karena dihimpit oleh bumi, atau disiksa dan dipukul oleh malaikat dengan pukulan dari besi. Dan ini semuanya adalah ma'isyatan dhanka. Dan ikhwani fillah azakumullah, tentunya ayat ini mencakup seluruhnya. Barang siapa yang a'rada an dzikri, kata Allah, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, tidak mau diperingatkan, tidak mau dinasehati, tidak mau didakwahi, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sengsara di dunianya dan di kuburnya, di alam barzakhnya, dan na'udzubillah nanti yaumul qiyamah akan mendapatkan azab yang asyaddal azab, azab yang lebih berat lagi. Ikhwani fillah azakumullah, apa azab di akhirat nanti?
Bahkan sebelum dimasukkan mereka ke dalam neraka, ketika dibangkitkan, mereka sudah dibangkitkan dalam keadaan buta. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Aku bangkitkan mereka yaumal qiyamati a'ma, dalam keadaan buta. Dan mereka berkata, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Bukankah aku di dunia dalam keadaan tidak buta? Dalam keadaan aku melihat? Kata Allah, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Iya, karena dulu kalian di dunia datang kepada kalian ayat-ayat kami, tapi kalian buta. Yakni kalian lupakan, disampaikan ayat tidak mau dengar, disampaikan dakwah tidak mau dengar, disampaikan bacaan-bacaan dakwah tidak mau baca, disampaikan kepadanya dia menolak. Wa kadzalika al-yawma tunsa, maka hari ini aku lupakan, kata Allah, dengan sengaja, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Ikhwan fillah azakumullah, lihat azab demi azab. Azab dunia ma'isyatan dhanka. Azab kuburnya disebutkan dihimpit dengan bumi dan berbagai macam riwayat azab tentangnya. Dan di akhirat sebelum azab neraka, mereka dibangkitkan dalam keadaan terhina, dalam keadaan buta, dalam keadaan tuli, dalam keadaan dia cacat, tidak mengerti dan tidak mengetahui. Ikhwani fillah azakumullah, ketika mereka protes, lima hasyartani a'ma, Allah katakan kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Dulu di dunia kalian melupakan ayat-ayat kami, menentang ayat-ayat kami, maka hari ini pun kalian dilupakan. Ikhwani fillah azakumullah, demikian dari Allah Subhanahu wa taala sebagai peringatan. Kalau kami menyatakan kufur, menyatakan ini perbuatan yang akan mengeluarkan dari Islam, adalah agar diketahui betapa besarnya dosa berpaling dari dakwah tauhid. Betapa besarnya dosa menentang ajaran la ilaha illallah. Betapa kufurnya sampai Allah katakan waman adlamu, siapa yang lebih zalim dari orang yang seperti ini. Maka ikhwan fillah azakumullah, bukan kita sampaikan untuk gampang-gampang mengkafirkan orang, tetapi kami peringatkan agar kita berhati-hati. Dan agar seluruh kaum muslimin berhati-hati dari perkara-perkara kufur. Dan di antara perkara-perkara kufur adalah al-i'rad. Ikhwan fillah azakumullah, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam ayat lain, dalam surat Taha, wa qad atainaka min ladunna dzikra man a'rada anhu fa innahu yahmil yaumal qiyamati wizra khalidina fihi wa sa'a lahum yaumal qiyamati himla. Kata Allah, dan sungguh telah datang kepadamu dari sisi kami peringatan. Telah datang kepadamu, dan Allah sebutkan dengan qad sebagai tekanan, sebagai kesungguh-sungguhan. Sungguh kami telah datangkan kepada kamu dari sisi kami peringatan. Man a'rada anhu, dan barang siapa yang berpaling dari peringatan itu, maka dia nanti akan memikul di hari kiamat wizra, akan memikul dosanya. Khalidina fih, disebutkan oleh Allah dengan wizrnya adalah khalidina fih, akan diadab di dalam neraka kekal selama-lamanya. Dan kemudian Allah katakan wasa'a lahum yaumal qiyamati himla, dan itu sungguh seberat-berat dan sejelek-jelek beban yang akan mereka pikul di hari kiamat. Ikhwani fillah azakumullah, saya kira sekian ayat cukup sebagai peringatan bagi kaum muslimin yang memiliki pemandangan, agar mereka sadar bahwa perkara menolak dakwah tauhid itu adalah perkara besar, perkara yang mengerikan, perkara yang akan membawa seseorang kepada kekufuran. Fa nasallaha ta'ala ayahdiyana wa yahdiyahum ila siratihil mustaqim, wa nasallaha ta'ala ayahdiyana wa yahdil muslimin jami'an ila sawa'is sabil. Amin wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ibadallah, kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Kita melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya memperingatkan. Dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang memperingatkan sebelum kejadiannya. Dan ini adalah rahmat
dari Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kaum muslimin kesempatan untuk bertaubat. Kesempatan untuk sadar dari perbuatannya yang ternyata besar di sisi Allah. Perbuatan yang ternyata demikian besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu kekufuran. Maka ikhwan fillah azakumullah, hendaklah peringatan ini menjadi pelajaran bahwa apa yang diucapkan oleh sebagian kaum muslimin, sebagian kita ketika melihat dakwah tauhid yang mengajarkan agar manusia beribadah kepada Allah, jangan beribadah pada kuburan, beribadahlah kepada Allah, jangan meminta ke tempat-tempat keramat, berdoalah kepada Allah, jangan meminta dan berdoa kepada jimat-jimat. Ini ternyata ikhwani fillah azakumullah, ada sebagian kaum muslimin yang menyatakan dakwah apa ini? Ini dakwah Wahabi, ini dakwah memecah belah, ini dan itu, dan kemudian mereka menolaknya, menentangnya, dan persis seperti apa yang Allah katakan, a'rada an dzikri, berpaling dari peringatan. Padahal apa yang dimaukan oleh para dai ketika menyatakan jangan kalian percaya dengan jimat-jimat, jangan kalian percaya dengan tempat-tempat keramat, berimanlah kepada Allah. Apa yang dimaukan oleh para dai-dai tauhid? Mereka tidak menginginkan harta, mereka tidak menginginkan kedudukan, mereka menasehati kaum muslimin agar jangan jatuh ke dalam kekufuran, agar mereka jangan terjatuh dalam lubang neraka jahanam. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kami hanya menyampaikan, wahai kaum muslimin yang sekarang sedang ramai panjang jimat, apakah mereka tidak mau bertaubat kepada Allah sehingga mereka mati dalam keadaan musyrik, mati dalam keadaan kafir? Fa na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan sekali lagi bahwasanya apa yang dinasihatkan jangan diistilahkan pemecah belah, jangan diistilahkan Wahabi, jangan diistilahkan dengan tuduhan-tuduhan yang jelek. Peringatan ini adalah peringatan dari Allah. Dakwah kepada la ilaha illallah yang sudah berkali-kali disampaikan ayat-ayatnya, ternyata masih juga mereka katakan bahwa itu ayat Wahabi. Apa yang dimaksud dengan ayat Wahabi? Ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat dalam Quran dari pencipta langit dan bumi memperingatkan, wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar, barang siapa yang berdoa kepada Tuhan yang lain selain Allah, Allah peringatkan ancamannya bahwa itu kufur, syirik, adab. Maka ikhwan fillah azakumullah, hati-hati. Kesyirikannya adalah kekufuran. Dan i'rad anid da'wati tauhid. Dan i'rad, berpaling dari dakwah tauhid, bahkan memusuhinya, adalah kufur di atas kekufuran. Kekufuran di atas kesyirikan. Fa na'udzu billahi minadh dhalal. ونعوذ بالله من الشرك ونعوذ بالله أن نكون من المعرضين فنسأل الله تعالى أن يهدينا ويهدي المسلمين ويهدينا ويهديهم إلى صراطه المستقيم ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا خطايانا ويغفر لنا وللمسلمين خطاياهم فنسأل الله تعالى أن يرضانا وأن لا يسخطنا فنعوذ بالله من شرك نعلمه wa nastaghfiruhu lima la na'lamuh. Kita berlindung dari kesyirikan yang kita ketahui dan kita minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan yang kita tidak ketahui. Ikhwani fillah azakumullah, kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kepada kita dan seluruh kaum muslimin kebaikan di dunia dan kebaikan akhirat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqimus salat.